Mars Korps Adiaksa. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara, Jaksa Agung serta para Kepala Kejaksaan Tinggi dan para Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual dari Menara Kartika Adiaksa Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta dari masing-masing satuan kerja kejaksaan. Hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 yang kali ini mengambil tema Komitmen Kejaksaan Menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional segera kita mulai. Diawali dengan laporan Jaksa Agung Bapak Burhanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, shalom. Yang kami hormati dan kami muliakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara, Bapak Pratikno. Para hadirin undangan peserta rapat yang diikuti oleh seluruh Indonesia, baik itu Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia perlindungannya sehingga hingga kini dapat bersama-sama mengikuti Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat melalui sarana virtual. Rapat Kerja Kejaksaan tahun 2020 merupakan momentum strategis untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum yang berkualitas dan mampu menghadirkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan bagi segenap masyarakat Indonesia. Untuk itu, selaku pimpinan serta mewakili seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan untuk membuka sekaligus memberikan pengarahan pada rapat kerja ini. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, pada kesempatan ini berkenanlah kami melaporkan kepada Bapak Presiden terkait pelaksanaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020. Rapat kerja ini merupakan forum untuk mengevaluasi atas pelaksanaan kinerja kejaksaan di tahun 2020, sekaligus merumuskan arah kebijakan strategis kejaksaan di tahun 2021. Hasil evaluasi dan rekomendasi yang diputuskan akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan sekaligus tercapainya target kinerja yang diharapkan. Rapat kerja kejaksaan
tahun 2020 mengangkat tema komitmen kejaksaan menyukseskan pemulihan ekonomi nasional. Mendasarkan pada tema tersebut, rapat kerja kali ini merupakan ajang konsolidasi segenap jajaran kejaksaan untuk mendesain, mewujudkan corak penegakan hukum yang tepat sehingga mampu berkontribusi positif bagi keberhasilan akselerasi program pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, diharapkan rapat kerja ini akan menghasilkan rekomendasi yang mendukung dan selaras dengan visi, misi, serta arah kebijakan Presiden dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat guna memulihkan kembali perekonomian Indonesia yang terdampak akibat COVID-19. Bapak Presiden Republik Indonesia serta hadirin sekalian, rapat kerja RI Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 dilaksanakan secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan pandemi COVID-19. Rapat kerja ini diikuti oleh sebanyak 4.386 warga adiaksa di seluruh Indonesia yang terdiri dari eselon 1, 2, 3, dan 4. Dan dalam satuan kerja di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dalam rapat kerja ini, di samping mendapat pengarahan dari Bapak Presiden, juga memperoleh pengarahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta ceramah dari akademisi. Pokok-pokok arahan tersebut akan dibahas dan dijabarkan dalam rapat komisi-komisi sehingga dapat dirumuskan rekomendasi hasil rapat Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan izinkan kami menyampaikan beberapa capaian kinerja tahun 2020. Bidang pembinaan dalam rangka membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan membentuk assessment center dengan kegiatan antara lain seleksi jabatan kepala kejaksaan tinggi yang berkualifikasi pemantapan yang dilakukan secara terbuka. Dalam rangka pemampatan aset kejaksaan telah melakukan pengamanan aset sebanyak 149,1 miliar dan 57 bidang tanah. Bidang intelijen, Kejaksaan Republik Indonesia berperan aktif dalam mengamankan dan mendukung percepatan pembangunan proyek-proyek strategis. Berhasil melaksanakan penanganan pembangunan strategis dengan total pagu anggaran sebanyak 289 triliun. Dalam mendukung iklim investasi, kemudahan berusaha Kejaksaan Agung telah berhasil memfasilitasi investasi dengan nilai 26,3 triliun. Melalui program tangkap buronan, telah menangkap sebanyak 146 buronan. Bidang tindak pidana khusus, dalam rangka optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi di bidang pidana terus, menangani perkara yang memiliki nilai kerugian yang cukup besar, menindaklanjuti korporasi sebagai pelaku tindak pidana, menangani perkara bersentuhan dengan sektor penerimaan negara, menginisiasi penindakan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara. Tahun 2020, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di seluruh Indonesia berhasil menyelamatkan keuangan negara sebanyak 19,2 triliun dan telah berkontribusi untuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 346,1 miliar. Bidang tindak pidana umum, untuk mewujudkan keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, Kejaksaan menerbitkan peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Saat ini terdapat 107 perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan kebijakan ini, kami berharap ke depan tidak ada lagi penegakan hukum yang justru menganiaya para pencari keadilan, khususnya masyarakat kecil. Bidang perdata dan tata usaha negara, dalam rangka penanganan COVID-19, Kejaksaan Agung melalui pendampingan hukum dengan nilai total 38,7 triliun. Dalam pendampingan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dengan total nilai
68,2 triliun. Penyelamatan keuangan daerah di bidang perdata dan tata usaha negara sebanyak 239,5 triliun dan 11,8 juta dolar Amerika serta pemulihan keuangan negara sebanyak 11,1 triliun dan 406.000 dolar Amerika. Bidang pengawasan berhasil melakukan budget blowing system dengan menyelesaikan sebanyak 107 laporan dari total 524 laporan pengaduan dan dilakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 130 pegawai kejaksaan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka menjaga kesinambungan sumber daya manusia yang berkualitas tetap dilakukan pendidikan pembentukan dan pelatihan jaksa yang pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan diselenggarakan secara virtual sebanyak 400 calon jaksa. Bapak Presiden Republik Indonesia bersama Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan izinkanlah kami memohon kepada Bapak Presiden untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang diakhiri dengan pernyataan peresmian pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara, yang saya hormati Jaksa Agung Republik Indonesia beserta Wakil Jaksa Agung, yang saya hormati para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, yang saya hormati para pejabat Eselon 2, Eselon 3, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan seluruh jajaran di seluruh Indonesia, hadirin undangan, para peserta rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 yang saya hormati. Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan tentu saja dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional. Kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah. Sekali lagi, kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah. Kiprah kejaksaan adalah wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan di mata internasional. Tanpa kejaksaan yang bersih dan dipercaya, satu fondasi penting pembangunan nasional juga akan rapuh. Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan. Integritas
dan profesionalitas jaksa adalah keharusan. Pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat. Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pembenahan dari hulu sampai hilir di internal kejaksaan dan dalam relasinya dengan lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan. Rekrutmen dan promosi harus dilakukan secara meritokratis dan transparan, terbuka. Integritas jaksa, wawasan kebangsaan, serta kesiapan menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang harus diutamakan. Oleh sebab itu, kapasitas SDM kejaksaan yang relevan dengan revolusi industri 4.0 juga harus diberikan prioritas, harus diprioritaskan. Sistem kerja yang efisien, sistem kerja yang transparan harus terus diupayakan. Cara-cara manual yang lamban, cara-cara manual yang rentan korupsi harus ditinggalkan. Saya mengapresiasi, saya menghargai pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung. Ini bagus. Apalagi telah disinergikan dengan Kemenko Polhukam, dengan kepolisian, dengan lapas, serta pengadilan. Tetapi yang penting bahwa data dan teknologinya harus terus diupdate, harus terus diperbaharui. Pada saat yang sama, pengawasan internal harus diefektifkan agar SDM kejaksaan bertindak profesional. Penanganan perkara harus diarahkan untuk mengkoreksi kesalahan pelaku, untuk memperbaiki pelaku, untuk memulihkan korban kejahatan. Penanganan korupsi juga harus bisa meningkatkan pengembalian aset kejahatan kepada negara. Tadi disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung bahwa telah kembali kurang lebih 19 triliun, ini jumlah yang sangat besar. Dan tentu saja bisa mencegah korupsi berikutnya. Sebagai pemegang kuasa pemerintah, kejaksaan juga harus bekerja keras untuk membela kepentingan negara, menyelamatkan aset-aset negara. Namun, penegakan hukum juga jangan menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan, yang menghambat inovasi. Pengawasan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional, apalagi yang menyangkut penggunaan APBN, yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat, dan membawa negara kita Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selain komitmen di atas, komitmen penuntasan masalah HAM, masa lalu harus terus dilanjutkan. Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Kemajuan konkret dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Komnas HAM, perlu untuk diefektifkan. Antisipasi terhadap tantangan masa depan juga harus terus ditingkatkan. Kejaksaan harus melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan ke depan. Kejaksaan harus menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap
keamanan negara, seperti terorisme, pencucian uang, dan perdagangan orang, serta kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya buka rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Bagian Kesehatan dan Pembinaan Rohani Kejaksaan Agung, Bapak Asep Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga doa kita dikabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, insan adiaksa selaku ujung tombak penegak hukum dan keadilan, melalui rapat kerja Kejaksaan tahun 2020, berupaya terus untuk membangun dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Untuk itu ya Allah, berikan kami kekuatan untuk menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini. Limpahkan ilmu dan ketajaman berfikir dalam menentukan kebenaran. Berilah kelapangan dan kesabaran dalam bekerja dan berbakti untuk negeri. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pagi ini. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.